Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Anggi Sekar Putri SEMM yang bertemakan uang dan bank. Sebelum kami mempresentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Untuk yang pertama, saya sendiri dengan Lukman Hidayat. Untuk yang kedua ada Amelia Safitri. Yang ketiga ada Bella Kristina. Yang keempat ada Vira Desvika. Yang kelima ada Jeki Setiawan. Yang keenam ada Nazir Mansyah. Yang ketujuh ada Rizky Nur Azizah. Yang kedelapan ada Sandi Kurniawan. Dan yang terakhir ada Yara Ardela. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan langsung mempresentasikan. Perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter ialah sistem ekonomi masyarakat yang kegiatan produksi dan perdagangannya masih sangat sederhana. Dalam sistem ini, kegiatan tukar-menukar masih sangat terbatas, dan kegiatan jual-beli dilakukan dengan saling menukar barang secara langsung. Sistem ini terbukti tidak efisien, sehingga diganti dengan sistem perekonomian uang. Perekonomian uang ialah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukar dalam kegiatan perdagangan. Peranan uang sangat penting dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan spesialisasinya tidak dapat berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Kristina. Kelemahan sistem perekonomian barter ialah yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang kedua, dalam perekonomian barter penentuan harga sulit dilakukan. Yang ketiga, dalam perekonomian barter cara penentuan harga dengan menggunakan satuan uang tidak dapat dilakukan. Yang keempat, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Yang kelima, perekonomian barter menyulitkan pembayaran masa depan. Dan yang keenam, dalam perekonomian barter sulit menyimpan kekayaan. Definisi uang. Uang merupakan segala sesuatu atau benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan kegiatan tukar-menukar atau perdagangan, dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar atau perdagangan itu sendiri. Dan di dalam ilmu ekonomi, uang ialah suatu alat yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Selanjutnya, karakteristik uang. 1. Diterima oleh umum. Masyarakat menerima uang karena uang tersebut berfungsi sebagai alat pertukaran terhadap barang atau jasa. 2. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apabila nilai uang tidak stabil, maka uang tidak diterima secara umum karena masyarakat akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang yang nilainya lebih stabil. 3. Mudah dibawa, artinya uang mudah dan aman dibawa untuk urusan setiap hari. 4. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, artinya uang mudah disimpan dengan aman tanpa mengurangi nilai yang dimilikinya. 5. Tahan lama, agar tidak mudah rusak, uang dibuat dari bahan kertas yang cukup ulet dan kuat. 6. Jumlahnya tidak berlebihan, artinya jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan perekonomian. Jika tidak, maka perdagangan akan macet dan kembali ke sistem barter. 7. Terdiri atas berbagai nilai nominal, artinya uang dicetak dalam berbagai nilai nominal agar mencakupi dan memperlancar transaksi jual beli. Selanjutnya, fungsi uang. 1. Sebagai alat tukar. Artinya, dengan penggunaan uang menjadikan kegiatan perdagangan lebih sederhana dan lancar. 2. Sebagai alat satuan hitung. Satuan hitung atau unit of account ialah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai suatu barang. 3. Sebagai ukuran pembayaran masa depan. Maksudnya, para pembeli memperoleh barang terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan di lain waktu atau kredit. 4. Sebagai alat penyimpan kekayaan.
Artinya, kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang. Sejarah penggunaan uang. 1. Sistem barter. Pada zaman masyarakat yang masih sangat sederhana, perdagangan dilakukan dengan cara tukar-menukar barang secara langsung atau disebut dengan barter. Cara ini dapat berjalan selama kegiatan tukar-menukar masih terbatas pada beberapa jenis barang saja. 2. Uang barang. Dengan kemajuan perdagangan, timbul barang-barang yang disukai oleh setiap orang dan dapat ditukar dengan barang lain sesuai kebutuhan. Barang tersebut disebut uang karena merupakan alat tukar-menukar. Kelemahan uang barang ialah sulit dibawa, disimpan, dan dibagi-bagi. Contoh uang barang ialah perhiasan, kerang, ternak, perkakas, beras, tembakau, dan lainnya. 3. Logam mulia atau emas dan perak merupakan alat tukar-menukar yang lebih praktis. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua, emas dan perak memiliki mutu yang sama. Yang ketiga, tidak mudah rusak, dapat dengan mudah dibagi apabila diperlukan. Yang keempat, jumlahnya terbatas dan memerlukan biaya dan usaha untuk mendapatkannya. Yang kelima, memiliki nilai yang sangat stabil. Sejarah penggunaan uang. Kesulitan pada masa logam mulia ialah: yang pertama, emas dan perak memerlukan tempat penyimpanan yang besar. Yang kedua, emas dan perak merupakan benda yang berat. Yang ketiga, emas dan perak sulit untuk ditambah jumlahnya. 4. Uang kertas. Oleh pemerintah, uang kertas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kertas yang digunakan sekarang tidak dikeluarkan oleh bank umum, melainkan bank sentral. Di Indonesia hanya terdapat satu bank yang berhak mengeluarkan uang kertas, yaitu Bank Indonesia. 5. Uang giral. Bank-bank umum memiliki hak untuk mengeluarkan uang yang dinamakan uang giral. Seseorang atau perusahaan menitipkan uangnya kepada bank umum melalui rekening miliknya. Dengan demikian, bentuk uang yang dimiliki berubah dari lembaran-lembaran menjadi uang giral berupa catatan-catatan dalam buku bank. Nilai uang. Nilai uang terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal ialah nilai yang tertera pada setiap mata uang. 2. Nilai intrinsik ialah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. 3. Nilai real ialah nilai yang diukur dengan jumlah barang atau jasa yang dapat ditukar dengan uang tersebut. 4. Nilai internal ialah daya beli uang terhadap barang dan jasa. 5. Nilai eksternal ialah nilai mata uang yang diukur dengan mata uang asing atau negara lain. Permintaan uang. A. Teori kuantitas klasik oleh Irving Fisher. Teori kuantitas (quantity theory). Uang ialah teori ekonomi mengenai permintaan uang, demand for money. Teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Menurut teori ini, bertambahnya uang yang beredar cenderung mengakibatkan naiknya tingkat harga, inflasi, dan sebaliknya. Teori ini biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran yang dinyatakan MV sama dengan PT. Permintaan uang. A. Teori Keynes oleh John Maynard Keynes. Teori ini menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya terhadap harga-harga, serta perubahan jumlah uang beredar tidak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan nasional. Menurut Keynes, motif atau alasan masyarakat memegang uang ialah sebagai berikut. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motive. Jumlah permintaan uang untuk tujuan ini tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Artinya, uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan yang tidak diduga sebelumnya, seperti anggota keluarga yang sakit. Yang ketiga, motif spekulasi atau speculative motive. Artinya,
membuat pilihan dengan harapan mendapatkan hasil yang tinggi, seperti membeli surat-surat berharga, obligasi, dan saham perusahaan. Definisi bank. Bank ialah suatu jenis lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Christina. Perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan bank di Indonesia dimulai pada zaman Belanda. Pada masa ini terdapat 3 bank yang berperan penting, yaitu yang pertama, The Javas Bank N.V. Didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kedua, The Allgemeine Volkskrediet Bank. Didirikan pada tahun 1934 di Batavia. Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang dengan nama Shomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, The Prosper Bank didirikan pada tahun 1898, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara. Pada zaman Orde Baru, ratusan bank dilikuidasi atau ditutup karena tidak mampu memenuhi kewajiban perbankan oleh BPPN. Fungsi utama bank terbagi menjadi 2, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan ialah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan lainnya. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit ialah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, fungsi dan tujuan bank. Fungsi bank. 1. Fungsi utama, mengumpulkan dana, pembiayaan, peningkatan faedah dari dana masyarakat, penanggung risiko. 2. Fungsi tambahan, memberikan fasilitas pengiriman uang, penggunaan cek, memberikan garansi bank. Tujuan bank. 1. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang bank dan mencari laba. 2. Tujuan jangka pendek, memenuhi cadangan minimum, pelayanan yang baik kepada pelanggan, strategi dalam melakukan investasi, melakukan kegiatan perbankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.